Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita dalam tangan pengasihannya. Biarlah kuasa Allah yang akan memberkati kita semua pada hari ini. Mazmur 100 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bawa segala kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan kita. Kami mau datang menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan Allah kami. Sebab segala perbuatan-Mu yang ajaib dan perkasa telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau membawa segala ucapan syukur kami, pengagungan kami bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami semua untuk berdiri di hadapan-Mu, untuk membawa puji-pujian penyembahan kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Mari kita bawa segala penyembahan kita bagi Tuhan kita. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami umat-Mu pada hari ini Tuhan datang menyembah-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan Allah sungguh baik bagi kami. Kami telah merasakan sepanjang kehidupan kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk makanan minuman yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang mengasihi kami. Terima kasih untuk hidup di dalam Engkau Tuhan, untuk iman yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya kuasa Allah akan memberkati kami semua yang punya kerinduan untuk datang bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua, urapan Tuhan turun bagi setiap pribadi kami, lawatan Tuhan turun atas setiap pribadi kami, dan kami rindu Tuhan kuasa-Mu yang akan bekerja mengubahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Allah kita, Dia sungguh teramat baik bagi kita semua. Dia Allah yang telah berkarya dalam kehidupan kita. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan kita. Sebab Tuhan Dia baik bagi kita semua, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, mari katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk ibangnya, membawa puji-pujian kita, syukur bagi Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, segenap makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, segenap makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Tuhan sungguh baik bagi kita. Amin. Silakan duduk kembali. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita semua dalam keadaan yang sukar maupun dalam keadaan yang senang. Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita naikkan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mengerti bahasa
Sidang jemaat dikasih Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau pada pagi hari ini. Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kuasa, Allah yang mengasihi setiap orang yang percaya, Allah yang begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga Engkau mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kami semua yang percaya kepada Putra-Mu yang kudus itu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini sucikanlah kami, kuduslah kami semua oleh kuasa darah Yesus. Sebagai manusia ciptaan-Mu kami selalu memiliki kelemahan, pikiran, tutur kata, tindakan-tindakan kami yang selalu melahirkan pelanggaran. Kami selalu berdosa dari waktu ke waktu. Ampuni kami Bapa di surga. Sucikan kami dengan darah Yesus. Kudus, kudus kiranya semua kami orang-orang yang percaya pada pagi hari ini. Oleh darah Yesus yang mengucur di bukit Golgota itu, yang telah menanggung siksa dosa kami semua. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu atas kasih anugerah. Pada pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, yang selalu mengembalakan kami. Engkau telah memelihara kami. Engkau meluputkan kami dari segala macam penyakit. Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya. Engkau telah memelihara kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau telah memberikan kami makan minum yang kelimpahan. Engkau melindungi anak-anak kami. Engkau menyertai setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat seluruh kehidupan masyarakat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Kiranya Engkau limpahkan belas kasihan kepada bangsa kami untuk secepatnya bebas dari kukungan virus corona. Kiranya Engkau juga limpahkan roh ketertiban kepada kami semua, agar virus ini tidak memiliki perkembangan yang semakin mengancam kesehatan kami. Kami berdoa buat pemimpin kami, mulai presiden sehingga pemimpin tingkat terbawah. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kekuatan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat mereka-mereka yang terpapar virus corona. Tuhan memberkati mereka kesembuhan. Kami juga berdoa buat para tenaga medis yang banyak pula menjadi korban. Kami berdoa buat mereka yang saat ini, yang dengan giat dan tulus merawat mereka-mereka yang terpapar virus corona. Kami berdoa buat mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan melindungi mereka. Kami juga berdoa secara khusus buat masyarakat Pulau Bali, karena kami bagian dari masyarakat Bali di tempat ini. Tuhan memberkati Pulau Bali dan masyarakatnya. Tuhan memberkati mereka-mereka terpapar, membebaskan segera dari penyakit virus corona ini. Tuhan memberkati ekonomi masyarakat Bali. Tuhan memberkati pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, sehingga pada masyarakat terbawah sekalipun. Engkau memberkati kami semua di Pulau Bali ini. Tuhan, kiranya Engkau limpahkan belas kasihan-Mu kepada perekonomian masyarakat Bali. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Bali. Karena kami juga bagian dari aktivitas masyarakat Pulau Bali. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Pagi ini kami berdoa buat pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang pagi ini menaburkan firman-Mu. Engkau memberkati mereka, para hamba-hamba-Mu beserta seisi keluarga mereka. Engkau limpahkan berkat-Mu, Engkau limpahkan makan minum yang kelimpahan kepada seisi rumah tangga mereka masing-masing. Engkau kuasai, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Tuhan berkati mereka yang dengan jerih payah mengembalakan umat-Mu, dengan giat dan tulus mengembalakan umat-Mu dan memberitakan Injil kebenaran. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka dari roh-roh antikristus. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dimanapun mereka berada.
Kami juga berdoa buat seluruh kepengurusan daerah di Pulau Bali. Tuhan berkati. Kami berdoa buat ketua daerah, Pak Pendeta Marco yang tengah dirawat. Pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah hamba-Mu ini. Tuhan, oleh karena bilur-bilur putra-Mu yang kudus itu, hamba-Mu ini disembuhkan. Engkau melindungi istrinya dan anaknya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat seluruh persekutuan-persekutuan yang ada, khususnya di tempat ini. Jadikanlah persekutuan tempat ini menjadi berkat buat lingkungan kami. Oleh karena itu kami berdoa buat lingkungan kami, masyarakat di mana kami berada. Kami berdoa buat aparatur di sekitar kami. Kami berdoa buat kepala desa, pendesa adat, para kelian dan lingkungan tempat kami. Berkati mereka. Kiranya kehadiran kami menjadi suatu perkumpulan, persekutuan yang membawa damai sejahtera bagi mereka. Tuhan memberkati persekutuan kami di tempat ini. Kami berdoa buat keluarga lepas keluarga, anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati ekonomi kami. Tuhan memberkati mereka-mereka yang buka usaha. Tuhan juga kiranya membukakan jalan bagi anak-anak-Mu yang telah kehilangan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Pada pagi hari ini kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Limpahkanlah anak-anak-Mu berkat pemeliharaan-Mu. Limpahkanlah belas kasihan kepada setiap pribadi anak-anak-Mu yang penuh pergumulan. Demi nama Yesus, mulialah Engkau ya Bapa. Kami teringat Bu Sinaba yang masih dalam pemulihan seusai operasi. Tuhan berkati ibu ini. Pada pagi hari ini seluruh jemaat-Mu bersatu hati di dalam nama Yesus. Bu Sinaba disembuhkan. Bu Sinaba boleh beraktivitas kembali oleh karena kasih anugerah. Tuhan berkati suaminya Pak Sinaba. Beri dia penghiburan dan kekuatan. Engkau limpahkanlah belas kasihan dan mujizat-Mu pada keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat anak terkasih kami Rara yang tengah mengandung. Pagi ini juga kami bersatu hati seluruh jemaat-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati janin dikandungnya. Kami percaya janji-Mu tengah berjalan untuk anak terkasih kami ini. Oleh karena itu kami di dalam nama Yesus, Engkau melindunginya. Engkau menyempurnakan rahimnya dan Engkau membentengi kesehatannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak muda kami yang masih kuliah, sekolah, bahkan mungkin mencari pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak kami. Di tengah tekanan ekonomi dan pandemi ini, Engkau bebaskanlah anak-anak-Mu ya Bapa. Damai sejahtera menyertai anak-anak-Mu yang percaya. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati pikiran-pikiran dan studi mereka yang dengan hasil yang baik. Engkau memberkati mereka dengan kecerdasan. Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik. Mari Roh Kudus Engkau berkarya kepada setiap pribadi anak-anak-Mu yang bersekutu di tempat ini. Roh-Mu jauh lebih besar, bersemayam pada setiap orang percaya. Engkau berkarya kepada diri kami masing-masing. Terpuji nama-Mu. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Pak Pendeta naik tarikan yang bergumul, yang anaknya masih dalam perawatan. Kami berdoa Engkau menolong hamba-Mu nih ya Bapa. Engkau menjamah dan Engkau melawat dengan belas kasihan-Mu. Mujizat-Mu kami berseru dalam nama Yesus. Engkau menjamah Yosua putranya. Tuhan berikan dia kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan menjamah menyembuhkan Yosua. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat pekerjaan-pekerjaan lain, program-program-Mu di tempat ini yang masih tertunda. Kami percaya Yesus punya rencana yang indah buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Inilah doa kami dan kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan warta gereja untuk pelayanan Minggu 13 September 2020. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Demos Runtukahu, worship leader oleh Hervido Kaili, doa syafaat oleh Lilik Panjaitan, doa persembahan oleh Jonisius Tanah. Ibadah doa pada hari Jumat 11 September 2020 pukul 19.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Ibadah akan dilayani oleh Evangelis Monica Mayangsari. Ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 13 September 2020 pukul 09.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKI Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat mendampingi anak-anak selama mengikuti ibadah online. Gembala dan staf beserta Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan jemaat ya dimanapun berada di rumah masing-masing, saatnya kita memberi persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan melandasi dengan kebenaran firman Tuhan dari Ulangan 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang dipilih, yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami mau membawa sebahagian dari berkat yang Tuhan beri bagi kami, karena itu adalah merupakan suatu ketaatan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan, segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, itu dapat membawa kehidupan kami yang lebih baik. Dan kami percaya setiap berkat-berkat kami itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam tidur pun kami, ketika Tuhan memberkati, itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan nasar, biar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ini. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi dan juga tangan yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang ada pada kami itu akan menjadi berkat bagi kami keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan nyanyian kemenangan iman 289. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cepat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, mari kita bersatu hati berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam rangkaian penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit bumi, laut serta segala isinya, saat yang terindah di mana kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami semua, agar ketika firman Tuhan kami baca, ketika kami merenungkan bersama-sama, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, saya bersama dengan tim pelayanan dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bukit Salam Ubud, Gianyar, Provinsi Bali, menyapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang mengikuti rangkaian ibadah yang kami siarkan secara langsung melalui akun Facebook. Kiranya melalui rangkaian ibadah yang Bapak Ibu ikuti akan sungguh-sungguh memberkati kita sekalian, baik jemaat GKI Bukit Salam Ubud maupun anak-anak Tuhan yang ada di berbagai tempat yang sedang mengikuti rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Injil Matius pasal 1 ayat 23. Kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Injil Matius pasal 1 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, ayat yang tidak terlalu asing bagi kita, yang biasanya kita membaca ketika kita memasuki bulan Desember. Injil Matius pasal 1 ayat 23 berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang janji penyertaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Ini tema yang akan kita pelajari. Janji penyertaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Bapak, Ibu, kata Immanuel yang kita temukan dalam dua ayat, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata. El artinya Allah, Immanu artinya beserta kita, bersama kita, atau dengan kita. Immanuel berarti penyertaan Allah secara sempurna, baik secara jasmani atau secara rohani maupun secara jasmani. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, ketika Allah menyertai kita, ketika Allah menyertai semua orang percaya, itu berarti bahwa Allah sangat mengasihi kita semua. Itu sebabnya di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 3b
berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Saudara, penyertaan Allah menunjuk kepada kasih Allah yang tidak akan pernah berkesudahan, yang kita kenal dengan istilah kasih yang kekal. Allah menyertai kita menunjuk kepada kesetiaan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, penyertaan Allah itu menunjuk kepada kesetiaan Tuhan terhadap saudara dan saya. Paulus berkata, sekalipun saudara dan saya tidak setia, Dia tidak dapat melanggar janjinya. Ia akan tetap setia, dan kesetiaan Tuhan tidak dapat berubah meskipun saudara berubah setia. Kesetiaan Tuhan akan selalu dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya tidak dapat diragukan lagi. Mengapa? Karena Ia senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, saudara, yang perlu kita renungkan secara bersama adalah bagaimana Kristus yang adalah Immanuel selalu menyertai saudara dan saya. Sekali lagi, bagaimana Kristus yang adalah Immanuel selalu menyertai saudara dan saya. Ada 3 hal yang akan kita renungkan pagi ini. Yang pertama, bahwa Yesus yang adalah Immanuel memberi sebuah jaminan kepada orang percaya tentang keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Yesus yang adalah Immanuel memberi jaminan kepada orang percaya tentang keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Saudara, bahwa hidup tidak pernah lepas dari berbagai tantangan. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kesulitan. Acap kali kesulitan itu membuat orang percaya kecewa, sakit hati, membuat orang percaya bisa stres, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel, selalu ada bersama kita. Dalam menghadapi kesulitan apapun, yakinlah bahwa Yesus yang adalah Immanuel selalu beserta kita. Dalam menghadapi berbagai tantangan, masalah, persoalan hidup yang datang silih berganti, ingatlah bahwa Yesus yang adalah Immanuel ada bersama saudara dan saya. Ketika Dia ada bersama saudara dan saya, saudara tidak perlu takut. Ketika Dia beserta saudara dan saya, kita tidak perlu khawatir. Ketika Dia yang adalah Immanuel bersama saudara dan saya, kita tidak perlu merasa cemas. Mengapa? Injil Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku
akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Di saat saudara dan saya sedang memikul beban yang begitu berat, ingatlah Yesus yang adalah Immanuel berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, seberat apapun masalah yang engkau hadapi, Yesus yang adalah Immanuel tetap setia untuk bersama dengan kita. Kalau Dia yang adalah Immanuel tetap bersama dengan saudara dan saya, maka Dia akan selalu memberikan kekuatan serta kemampuan dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Yang kedua, bagaimana Kristus yang adalah Immanuel menyertai saudara dan saya. Yang kedua berkata bahwa Yesus adalah Immanuel menyertai kita tanpa batas waktu. Yesus yang adalah Immanuel menyertai saudara dan saya tanpa batas waktu. Saudara, Kristus yang disebut Immanuel berjanji untuk menyertai umatnya dalam keadaan apapun. Sangat berbeda dengan sifat karakter manusia. Ketika semua ada dalam situasi yang baik, ketika segala sesuatu ada dalam kondisi yang baik, sahabat atau teman akan selalu setia bersama kita. Tetapi ketika situasi itu berubah, ketika keadaan itu berubah, ketika semua berubah, maka kesetiaan sahabat, teman pasti akan berubah. Sangat berbeda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa bahwa Yesus yang adalah Immanuel menyertai kita semua tanpa batas waktu. Ia selalu hadir untuk menolong umatnya ketika umatnya sedang menghadapi berbagai masalah. Dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu sebabnya kita yakin bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Saudara yang kekasih, ketika Kristus yang adalah Immanuel mengutus murid-muridnya untuk bermisi, Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 28, 19-20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Berbahagialah saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Dia sudah berjanji untuk menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kesudahan alam, tanpa batas waktu. Hanya Yesus yang disebut Immanuel, yang selalu menyertai orang percaya, baik pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Itu sebabnya pemazmur berkata bahwa Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Penjagamu tidak akan pernah terlelap dan tidak akan pernah tertidur. Itulah Allah Israel, Allah saudara dan Allah saya yang disebut sebagai Immanuel, yang sudah berjanji untuk menyertai tanpa batas waktu. Dia tidak pernah tertidur.
dan dia tidak pernah terlelap. Dimanapun saudara dan saya berada, dia selalu beserta kita. Dimanapun saudara dan saya berada, dia selalu bersama kita. Dimanapun saudara dan saya berada, dia selalu ada bersama dengan kita. Bukankah ini sebuah penyertaan Tuhan yang sempurna, yang hanya kita jumpai di dalam pribadi Yesus? Meskipun situasi dan keadaan yang mungkin kurang bersahabat, Yesus sebagai sahabat kita akan tetap setia untuk beserta dengan kita. Karena itu Yesus berkata, jangan takut. Yesus berkata, jangan khawatir. Yesus berkata, jangan bimbang. Mengapa? Karena penyertaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang terakhir, tujuan daripada penyertaan Tuhan adalah agar semua orang percaya hidup menurut kehendak Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Saudara, jika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, di mana setiap orang yang sudah menerima sakramen baptisan kudus, kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, bisa mengikuti atau mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tuhan memberikan seorang anak yang lahir dan disebut Immanuel, yang selalu menyertai kami dalam segala situasi dan keadaan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah Immanuel yang tidak pernah berhenti untuk menyertai kami, untuk beserta kami, dan untuk ada bersama dengan kami. Meskipun keadaan berubah, situasi kurang begitu bersahabat, tetapi penyertaan Tuhan akan selalu berlaku bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami, yang sudah menolong kami, menyertai kami sampai saat detik ini. Kami akan bersama-sama mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami akan makan dan minum roti dan anggur lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semua agar dapat memaknai roti tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas bukit Golgota yang mengampuni segala salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, dengarkan firman Tuhan yang akan melandasi sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Kita berdoa. Roti dan anggur telah tersedia di depan kami. Majelis akan melayani kami semua. Mohon urapan Tuhan untuk kami sekalian. Roh Kudus berkarya dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus, agar roti dan anggur lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, ketika kami makan dan minum, kami akan mengingat karya dan pengorbanan Kristus. Betapa besar kasih setia Tuhan untuk kami, yang begitu setia dalam penyertaannya dan tidak pernah berubah meskipun keadaan berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada majelis yang bertugas disilakan untuk melayani tim pastoral yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti. Dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kita makan hosti ini bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan, telah kami makan, telah kami minum. Baik tim pastoral yang ada di gereja, jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan di beberapa tempat yang juga sedang mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melawat kami semua satu demi satu. Kiranya sakramen perjamuan kudus membawa kami semua untuk bersama-sama mensyukuri atas karya Allah yang agung, yang telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, kemudian naik ke sorga, memberikan sebuah jaminan akan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih untuk karya Allah yang agung, yang telah membawa kami untuk menikmati sebuah persekutuan yang indah di dalam Kristus. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan, nafas hidup Tuhan anugerahkan, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani senantiasa menyertai perjalanan kekristenan kami. Kami hidup dalam naungan kasih sayang Tuhan yang membawa hidup kami untuk menikmati sukacita, kebahagiaan yang Allah janjikan buat kami. Pegang tangan kami Tuhan, sentuh hati kami, kuasai pikiran kami. Kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami hidup oleh anugerah Tuhan. Kami dijadikan sebagai kawan sekerja Allah di dalam mewujudkan amanat agung Kristus bagi dunia yang terhilang. Sertai perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang syarat dengan kejahatan. Kuatkan, teguhkan iman kami, agar kami tetap memandang kepada Yesus yang sangat mengasihi kami dan senantiasa menyertai kami, meskipun kami menghadapi begitu banyak kesulitan. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi,
kesulitan apapun yang sedang mereka gumuli. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan mereka. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap jeritan hati mereka. Dari tempat ini kami sehati berdoa. Kami mohon Allah melawat mereka dengan kasih-Mu, dengan penyertaan dan berkat-Mu yang ajaib, untuk meneguhkan iman serta panggilan mereka, agar di tengah-tengah tantangan hidup ini, mereka akan tetap setia untuk mengiring Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Jadikan setiap keluarga kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam aktivitasmu sehari-hari. Lakukan firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengar, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memujiku. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya bersama dengan tim pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bukit Shalom Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan selamat santap siang. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.